Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 pembelajaran mesin ingin mempresentasikan PPT tentang supervised learning. Saya Isman Badan Najib. Saya Muhammad Noval Mufli. Saya Novel Malik Sugeng. Saya Afilian Putra. Saya Nurul Latifah. Supervised learning adalah sebuah metode pembelajaran mesin di mana model dilatih dengan menggunakan data berlabel. Dalam supervised learning, model mempelajari hubungan antara input dan output yang telah diberi label. Ini berarti model diberikan contoh data yang sudah memiliki label sehingga dapat belajar untuk membuat prediksi atau keputusan yang tepat. Algoritma supervised learning yang sering digunakan adalah regresi, yang mencoba untuk mencari hubungan antara variabel input dan variabel target. Proses supervised learning. Dalam supervised learning terdapat beberapa elemen-elemen penting di dalamnya. Yang pertama, dataset, terdiri dari pasangan input dan output yang sesuai. Kedua, model, representasi matematis dari hubungan antara input dan output. Tiga, fungsi tujuan adalah metrik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik model melakukan prediksi terhadap data uji. Yang keempat, algoritma pembelajaran, teknik atau metode yang digunakan untuk melatih model menggunakan dataset. Yang kelima, training, teknik atau metode yang digunakan untuk melatih model menggunakan dataset. Yang keenam, validasi, setelah model dilatih, perlu untuk memvalidasi kinerjanya menggunakan dataset uji yang tidak digunakan selama pelatihan. Yang ketujuh, prediksi, menerima input baru dan mengeluarkan output yang diprediksi berdasarkan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan. Kemudian penerapan supervised learning. Yang pertama, klasifikasi gambar, memisahkan gambar menjadi berbagai kategori seperti kucing, anjing, mobil, dan lain-lain. Yang kedua, analisis sentimen, menentukan sentimen positif atau negatif dari teks atau ulasan. Yang ketiga, prediksi stok, memprediksi harga saham berdasarkan data historis. Kemudian yang terakhir, pengenalan suara, mengidentifikasi kata-kata dalam percakapan suara. Adapun algoritma KNN regresi. Algoritma KNN regresi adalah metode pengenalan pola yang digunakan dalam supervised learning untuk menemukan hubungan antara variabel input dan variabel target yang berupa data numerik. Algoritma ini bertujuan untuk menemukan nilai target yang paling dekat dengan data input yang diberikan. Algoritma KKN regresi bekerja dengan memilih tetangga terdekat dari kata input yang diberikan, mengumpulkan informasi dari tetangga tersebut, dan menggunakan metode regresi untuk menemukan nilai target yang paling dekat dengan data input tersebut. Kemudian algoritma KNN regresi, langkah-langkah. Pertama, pilih nilai banyaknya tetangga K. Kedua, hitung jarak dari jumlah tetangga K. Ketiga, ambil tetangga terdekat K sesuai jarak yang dihitung. Keempat, di antara tetangga K ini, hitung jumlah titik data di setiap kategori. Kelima, tetapkan titik data baru ke kategori yang jumlah tetangganya paling banyak. Keenam, model sudah siap. Penerapan algoritma KNN regresi merupakan salah satu algoritma yang intuitif serta sederhana dalam menerapkannya, yaitu antara lain peramalan harga, memperkirakan harga rumah berdasarkan fitur-fitur tertentu seperti luas tanah, jumlah kamar, dan lain-lain. Kedua, prediksi cuaca, memperkirakan suhu atau curah hujan berdasarkan data historis. Ketiga, evaluasi kinerja, memperkirakan kinerja bisnis berdasarkan data penjualan dan pemasaran sebelumnya.
Selanjutnya ada JST Backpropagation, yaitu sebuah sistem pengolahan informasi yang mempunyai karakteristik untuk kerja tertentu sebagaimana jaringan syaraf tiruan otak manusia dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot sinapsisnya. JST mampu mengenali kegiatan dengan berbasis data masa lalu, yaitu data masa lalu akan dipelajari oleh jaringan syaraf tiruan sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari. Metode backpropagation merupakan salah satu jenis jaringan syaraf tiruan yang sering digunakan dalam menyelesaikan masalah peramalan. Hal ini dimungkinkan karena metode backpropagation merupakan salah satu jenis metode pelatihan JST dengan supervisi. Aturan pembelajaran backpropagation dikembangkan dari delta rule dengan menambahkan hidden layer, serta melatih jaringan dengan menggunakan metode backpropagation melibatkan 3 tahapan, yaitu feed forward, pola pelatihan masukan, backpropagation terhadap error, serta penyesuaian bobot. Selanjutnya ada contoh penerapannya, yaitu bisa dilihat seperti gambar yang di layar, yaitu sepasang pola yang terdiri atas pola masukan dan pola yang diinginkan seperti pada gambar di atas. Ketika suatu pola diberikan kepada jaringan, maka bobot-bobot diubah untuk memperkecil perbedaan pola keluaran dan pola yang diinginkan. Latihan ini dilakukan berulang-ulang sehingga semua pola yang dikeluarkan jaringan dapat memenuhi pola yang diinginkan. Arsitektur jaringan ini terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Contoh dari algoritma KNN regresi, yaitu menambahkan import NumPy dan from sklearn. Jadi contoh datasetnya itu X sama dengan NP array 1,2 sampai 10,11 dan Y sama dengan NP.array 1 sampai 10. Terus untuk selanjutnya JST backpropagation sama dengan algoritma KNN regresi, cuman ketambahan dari from TensorFlow keras model dan TensorFlow keras layer. Itu nanti hasilnya akan berbeda dari KNN dan JST. Ini adalah hasil dari algoritma KNN. Jadi bisa disimpulkan terdapat error mungkin di 0,44 dan 0,6. Terus sedangkan yang JST itu bisa dihasilkan dari angka 1 sampai 100. Jadi codingannya itu sampai dari angka 1 sampai 100. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.